Ya, kita di Museum Gedong Arce Pejeng dengan koleksi-koleksi yang sangat relevan sekali terhadap sejarah kebudayaan Bali. Ini koleksinya keren-keren. Gedung B khusus untuk gerabah. Oh ya, kita lihat koleksi sarkofagus. Ini koleksi sarkofagusnya keren-keren nih di Museum Gedong Arce di Pejeng ini. Nah, ini dia. Jadi ada artefaknya dan juga ada deskripsi dari artefaknya. Jadi recommended sekali nih sebenarnya museum untuk pendidikan ini di Gedong Arce Pejeng. Ada satu sarkofagus yang dulu sempat dibawa ke pameran Europalia. Nah, ini dia yang sempat dibawa ke Europalia, pameran Europalia dulu, yang sarkofagus yang dikatakan sarkofagus paling indah. Itu sarkofagus yang ditemukan di Desa Taman Bali, Bangli. Nah, jadi kalau dilihat itu ada wajahnya dan ada figur manusianya. Jadi ya sepintas mirip kura-kura sebenarnya, tapi bukan kura-kura ya, itu manusia. Ini kepalanya, kemudian itu badannya. Nah, lehernya dibuat panjang. Ini juga ada sama yang bisa kedok wajah. Wah, keren-keren lah. Ada juga kolam. Wah, ini museumnya sangat indah sekali. Ini sarkofagus yang panjang juga ada di gedung Balai G. Nah, ini yang dari Gianyar, ditemukan di Desa Keramas di Gianyar. Penasaran dengan isi dalamnya? Ini keren-keren nih.
Ini ada yang kecil. Ini juga ada fragmen tulang-tulang. Fragmen tulang-tulang guys, ini milik manusia purba. Ya, dari koleksi sarkofagus kita akan ke koleksi arca. Nah, ini favorit saya nih, koleksi arca di Museum Gedong Arca di Pejeng. Nah, itu ditempatkan di timur laut dari posisi sarkofagusnya. Jadi ada beberapa arca yang ada di sini. Nah, ini dia. Itu masuknya di gedung L. Jadi ada arca raksasa dengan tipe Bhairava yang cukup gede di sini. Ada juga lapik arca. Lapik itu tatakan arca dan arca-arca perwujudan. Wah, ini keren-keren sekali. Kita juga sebenarnya bisa belajar ikonografi di sini. Jadi ikonografi itu berkenaan dengan motif-motif pakaian atribut dari arca-arca, dan kemudian kita bisa menganalisis dari analisis ikonografi. Di sini juga ada lingga. Wah, keren lingganya. Oke, kita dekatkan sedikit. Ini lingganya. Garudanya juga keren. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat sempat masuk sebentar ke pavilion-pavilion yang mengoleksi. Sekarang kita akan masuk ke pavilion yang lain selain dari pavilion gerabah. Kita kembali lagi ke tempat penyimpanan koleksi dari sarkofagus. Wah, ini asri. Ada banyak tanaman, rapi penataannya. Wah, kita masuk ke ruangan pavilion prasasti. Wah, ini keren. Yang pertama ada replika arca perwujudan Batara Batari. Nah, ini ada replika prasasti. Ini prasasti Bengkale. Ini juga
juga prasasti Bengkala replikanya ya. Ada juga replika dari prasasti Tamblingan. Ini replika prasasti Sukawana. Ini replika dari prasasti Bedulu. Selanjutnya ada koleksi stupika, stupika and clay stamp dari tanah liat. Isinya berisi yeti mantra. Oke, ini ada infografis. Keren ya. Kita masuk ke gedung K. Ya, gedung K isinya adalah koleksi, ada prasasti juga, ada logam, ada artefak perunggu, ada kentongan perunggu, ada lonceng, ada tempat lampu minyak, ada juga koleksi uang kepeng Cina atau pis bolong. Nah, di sini juga ada salinan dari negara Kertagama. Ini artefak-artefak perunggu. Nah, ini cerminnya. Cermin yang ditemukan di desa Medahan Gianyar. Juga artefak-artefak perunggu. Ini ada arca perwujudan perunggu. Ini ada mata uang Bali kuno. Nah, itu tuh mata uang pada zaman Bali kuno. Ada genta perunggu. Indah sekali ya.
prasasti juga prasasti Sukawana D. Ada fragmen prasasti Batu, fragmen prasasti Tembaga, ada prasasti Sungai Sangsang. Wah, keren. Ya, kita ke gedung yang lagi satu, ke pavilion yang lagi satu. Masuk, namanya gedung A. Iya. Nah, ini gedung prasejarah. Gedung A itu dimulai dari turnya dari sini nih sebenarnya. Kapak, tipe-tipe kapak genggam, ada kapak berimbas pada masa Paleolitikum, ada kapak genggam juga. Masa bercocok tanam, meramu dan berburu. Nah, ini sudah kapak bentuknya persegi atau beliung persegi. Sudah masa Neolitik. Ada gelang perunggu, perhiasan perunggu, ada pajak perunggu. Ini gelang-gelang perunggu. Nah, ini ada bentuk arca sederhana pada zaman megalitik. Ini genderang nekara atau muko istilahnya. Yang paling gede itu ada di Pura Penataran Sasih di Pejeng. Istilahnya bulan ulung di Pejeng. Ini replika kedok muka manusia dari Nekara Pejeng di Pura Penataran Sasih di Pejeng. Nah, kedok mukanya seperti ini, guys. Kok guys? Ya, replikanya kawan-kawan itu seperti ini. Ini yang terpahatkan di permukaan Nekara yang paling gede, yang paling besar itu Nekara yang ada di Pura Penataran Sasih Pejeng. Ada lagi satu gedung yang belum kita masuki. Nah, ini ada koleksi arca. Ini ada tipe arca Durga. Ada arca pancoran. Jadi di dalam itu bisa keluar air, dipakai untuk pancuran atau pemandian. Nah, ini arca Ganesha. Ini juga ada replika dari prasasti Belanjong. Ada replika prasasti dari Gunung Kawi. Nah, tipe aksaranya aksara Kediri. Kalau populernya orang-orang nyebut Kediri kuadrat gitu ya. Tapi ya ini tipikal aksara Kediri. Tipikalnya bold gitu. Ini pengukur-ukuran. Ini di Pura Penataran Blusung, replika angka tahun atau Chandra Sengkala. Jadi
penamaan tahun mempergunakan simbol-simbol. Di sini ada simbol bulat, chandra, ada bulat itu adalah bulan, itu digambarkan dengan bulat. Kemudian ada mata, ada telinga, dan ada gajah. Nah, hal itu merujuk ke ini simbol dari angka 1228. Jadi gajah itu 8, telinga itu 2, mata itu 2, bulan itu 1 nilainya. Jadi 1228. Itu Masehnya ya ini 1303. Kita bisa melihat model dari motif ukiran pada masa itu, pada abad ke 14. Ini menarik nih, ini seperti patra tunggal ya. Wah, oke, itu saja edisi ngelesir visual berbarengan ya. Jangan ketika bertanya kenapa sih museumnya sepi ya, karena sekarang saya kunjungan itu dengan mahasiswa kampus IDB Bali, Institut Desain dan Bisnis Bali. Itu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Bali, saya ajak ke museum dan mereka dapatnya di hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu itu biasanya kantor di sini Museum Gedong Harjo itu libur. Nah, tapi dengan senang hati, dengan kemuliaan hati dan kebaikan hati dari pihak kantor itu mempersilahkan kita untuk berkunjung pada hari Sabtu. Nah, makanya kenapa kemudian museum ini sepi ya, karena memang di jadwal umumnya itu buka sampai pada hari Senin sampai dengan Jumat itu efektifnya. Kalau ada yang ingin berkunjung di luar hari efektif, itu silahkan bersurat ke kantor di sini di Museum Gedong Harjo di Pejeng. Dulu namanya BPCB, sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan BPK. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa.